Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Eka Noviriana dalam asuhan persalinan normal. Pada kali ini kita akan bicara terkait masalah manajemen asuhan kelas 1 terkait dengan anamnesis ibu bersalin. Nah, seperti kita ketahui, untuk manajemen asuhan apapun, entah itu asuhan hamil, asuhan bersalin, nifas, dan lain sebagainya, kita harus mematuhi atau kita harus menggunakan manajemen Varney dalam melakukan asuhan. Nah, dalam asuhan Varney ada pengkajian, yaitu langkah pertama adalah melakukan pengkajian. Nah, anamnesis ini merupakan salah satu langkah untuk mengambil data subjektif dalam pengkajian. Nah, anamnesis pada ibu bersalin ini merupakan bagian dari asuhan sayang ibu, baik yang baik dan aman selama persalinan. Yang perlu diperhatikan adalah menyapa ibu, kemudian menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh ibu. Perhatikan tanda-tanda penyulit, ini adalah hal yang paling penting. Kemudian catat semua hasil dan jelaskan hasil atau kesimpulan dari hasil pemeriksaan. Nah, tujuan anamnesis ini adalah untuk mengumpulkan informasi tentang riwayat kesehatan, kehamilan, persalinan, karena proses ini itu dapat menentukan atau untuk digunakan dalam proses pembuatan keputusan klinik dan menentukan diagnosis. Berikut merupakan hal-hal yang harus ditanyakan pada seorang ibu bersalin sebelum kita melakukan tindakan selanjutnya. Tindakan selanjutnya yaitu pemeriksaan fisik dan diagnosa ataupun pengambilan interpretasi data atau diagnosis. Sangat penting dalam melakukan analisa karena dengan data subjektif ini kita dapat merumuskan diagnosa pada ibu dan juga yang terpenting adalah dapat mendeteksi tanda-tanda bahaya pada ibu bersalin. Ini merupakan hal-hal yang harus ditanyakan pada anamnesis, yaitu nama, umur, alamat, gravida para, kemudian HPHT, HPL atau kapan bayi lahir, riwayat alergi obat-obatan tertentu, riwayat kehamilan sekarang, ini meliputi apakah pernah melakukan pemeriksaan, berapa kali, kemudian pernah ibu mendapat masalah, kapan mulai kontraksi, kapan atau seberapa sering kontraksi, apakah kontraksinya teratur, kemudian apakah masih merasakan gerakan bayi, apakah selaput ketuban sudah pecah, kalau misalkan iya, warna cairan ketubannya apa. Nah, kemudian riwayat kehamilan sebelumnya, apakah ada masalah sebelumnya, berapa berat badan bayi yang paling besar yang pernah ibu lahirkan, apakah mempunyai masalah pada persalinan sebelumnya, kemudian riwayat medis, masalah medis saat ini, dan pertanyaan-pertanyaan tentang hal yang belum jelas atau berbagai bentuk kekhawatiran ibu lainnya. Karena pada saat fase ini adalah ibu sangat khawatir tentunya. Nah, tetapi kita tidak boleh langsung cut off, langsung kita melakukan interpretasi data. Ibu kesakitan, langsung kita mendiagnosa tanpa melakukan anamnesis. Itu adalah manajemen atau langkah yang tidak tepat. Langkah yang tepat apapun caranya, kita harus melakukan anamnesa. Anamnesa bisa kita lakukan langsung kepada ibunya atau bisa kita tanyakan kepada anggota keluarganya. Nah, tadi kita masuk ke data subjektif dengan anamnesa. Nah, untuk data objektif, bagaimana untuk data objektif? Untuk data objektif, kita lakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan dalam. Jadi pada ibu bersalin, pemeriksaan fisik kita lakukan, dan selain pemeriksaan fisik, kita juga melakukan pemeriksaan dalam. Untuk pemeriksaan fisik, nah ini pemeriksaan fisik ini bertujuan untuk
menilai kondisi kesehatan ibu dan bayi serta tingkat kenyamanan ibu. Hasil pemeriksaan fisik tadi bisa diramu untuk diolah menjadi sebuah keputusan klinik atau menegakkan diagnosa. Dari hasil pemeriksaan fisik dan anamnesis, maka kita dapat melakukan diagnosa. Selanjutnya adalah langkah-langkah. Jangan lupa untuk pemeriksaan fisik, langkahnya adalah mencuci tangan, menunjukkan sikap ramah, minta ibu mengosongkan kandung kemih, nilai kesehatan umum, nilai tanda-tanda vital, kemudian lakukan pemeriksaan abdomen. Nah, untuk pemeriksaan abdomen tersendiri, itu ada 5 hal yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama adalah menentukan tinggi fundus uteri, memantau kontraksi, memantau denyut jantung janin, menentukan presentasi, dan menentukan penurunan bagian terbawah. Untuk menentukan tinggi fundus, maka kita akan gunakan pita pengukur. Ibu berbaring dengan posisi setengah duduk, kemudian atau tidak terlentang ya, tidak terlentang sepenuhnya, atau ibu juga bisa miring kiri, bukan miring kiri tapi setengah duduk, kemudian tempelkan ujung pita mulai dari tepi atas sifisis, kemudian mencapai pada puncak fundus uteri. Nah, ini gambarnya seperti ini, dimulai dari tepi atas sifisis sampai dengan fundus uteri. Kemudian untuk tinggi fundus uteri, kita bisa memprediksi, satu adalah usia kehamilan, yang kedua adalah taksiran berat janin. Yang kedua adalah memantau kontraksi uterus. Nah, untuk kontraksi uterus yang kita nilai adalah, yang pertama adalah frekuensi, kemudian durasi, dan juga kekuatan. Nah, di mana kita memeriksa kontraksi itu dilakukan selama 10 menit dengan meletakkan tangan penolong di daerah fundus uteri. Sehingga dalam 10 menit kita akan menghitung berapa kali kontraksi terjadi dan berapa lama kontraksi. Contoh, kita bisa menyampaikan hasilnya adalah kontraksi uterus 3 kali dalam 10 menit lama 40 detik. Ini maksudnya adalah dalam 10 menit kita melakukan pemeriksaan, terjadi 3 kali kontraksi atau frekuensinya 3 kali. Kemudian lama dari masing-masing kontraksi itu adalah 40 detik rata-rata. Nah, 10 menit itu adalah lama kita memeriksanya. Ya, jadi kita bisa sampaikan 3 kali dalam 10 menit lama 40 detik. Jadi 3 kali adalah frekuensinya, 10 menit itu lama kita melakukan pemeriksaan, 40 detik adalah durasi dari tiap kali kontraksi. Nah, pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan denyut jantung, yang saya yakin kalian di sini pasti sudah bisa menentukan DJJ atau memeriksa DJJ. Untuk pemeriksaan DJJ, pertama pastikan lokasi punggung bayi, karena suara DJJ itu akan lebih mudah didengar melalui abdomen pada sisi yang sama dengan punggung bayi. Selanjutnya, dengarkan DJJ selama minimal 60 menit 60 detik maksud saya, atau 1 menit ya. Jadi dengarkan DJJ selama minimal 1 menit atau 60 detik. Kemudian kalau DJJ kurang dari 120 atau lebih dari 160, maka baringkan dulu ibu
untuk relaksasi, kemudian nilai kembali DJJ setelah 5 menit, dan seterusnya. Nah, ini adalah gambar pemeriksaan DJJ menggunakan Doppler. Ini adalah alat Doppler dan ini adalah monoskop. Kemudian untuk menentukan presentasi, ya, menentukan presentasi atau bagian terbawah bayi, yaitu dengan berdiri di samping menghadap ke kepala ibu, menentukan presentasinya kepala atau bokong. Ya. Selanjutnya, menentukan bagian terbawah. Nah, penentuan bagian terbawah adalah dengan kita memeriksa kepala bayi yang berada di atas tepi atas simfisis, yaitu sampai dengan suboccipito. Ya, dari tepi atas simfisis sampai dengan suboccipito, kita ukur berapa jari. Kalau masih 5 jari kita meraba kepala bayi atau 5 jari kita berada di atas simfisis sampai dengan suboccipito bayi, semua jari kita masih berada di atas tepi atas simfisis, maka penurunan kepalanya adalah 5/5, di mana kepala ini masih berada di atas pintu atas panggul. Kemudian jika hanya 4 jari kita yang bisa meraba kepala sampai dengan suboccipito, maka penurunan kepalanya adalah 4/5. Dan seterusnya sampai dengan jika sudah tidak teraba kepala sama sekali, artinya suboccipito sudah berada jauh atau berada di dalam tepi atas simfisis, jadi sudah tidak kita sudah tidak bisa raba lagi, maka penurunan kepalanya adalah 0/5. Nah, itu adalah tadi pemeriksaan abdomen atau pemeriksaan fisik di pemeriksaan abdomen. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah melakukan pemeriksaan dalam. Nah, dalam melakukan pemeriksaan dalam, privasi ibu harus diperhatikan. Jangan sampai ibu merasa privasinya terganggu saat melakukan pemeriksaan fisik atau pemeriksaan dalam, sehingga ibu merasa tidak nyaman dan akhirnya tidak rileks, dan akhirnya kita tidak bisa maksimal untuk melakukan pemeriksaan. Yang pertama, pasti ibu berbaring, kemudian tutupi privasinya, gunakan sarung tangan steril atau DTT minimal, gunakan kasa, kemudian basuh labia secara hati-hati. Kemudian yang pertama adalah inspeksi genitalia eksternal. Nah, perhatikan hal-hal berikut. Dari mulai massa, kemudian kandiloma, varikositas, ada luka parut atau tidak pada perineum. Masih inspeksi, yaitu pertama nilai cairan yang keluar. Apakah ada bercak darah atau justru malah ada perdarahan pervaginam ataupun mekonium atau ketuban. Nah, jika ada perdarahan vaginam, maka hentikan pemeriksaan, jangan diteruskan untuk melakukan pemeriksaan dalam. Itu artinya pasien mengalami perdarahan antepartum, dilarang untuk dilakukan pemeriksaan dalam. Nah, kalau ternyata saat inspeksi terlihat ketuban sudah pecah, maka lihat apakah ada mekonium atau tidak. Kalau ternyata ada mekonium, maka pastikan mekonium encer untuk melakukan tindakan berikutnya. Tapi jika mekonium kental dan atau tercium bau busuk, maka lakukan rujukan segera. Jika mekonium encer, pastikan DJJ normal, maka lanjutkan untuk melakukan pemeriksaan. Atau jika tadi ketuban sudah pecah, tapi tidak ada mekonium, maka kita bisa tetap melakukan pemeriksaan. Tetapi jika ketuban juga belum pecah, kita juga masih bisa melanjutkan untuk melakukan pemeriksaan. Nah,
Selanjutnya adalah memeriksa